Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda di tamu akhir pekan edisi sore hari ini. Pemirsa, kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM berdampak luas terhadap kebutuhan atau perekonomian masyarakat, terutama kalangan buruh. Bahkan para buruh nyaris tak mampu memenuhi kebutuhannya sesuai kebutuhan hidup layak. Karena itu di Lampung khususnya belakangan ini para buruh sering melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut upah minimum paling tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Terakhir, hari Kamis lalu, para buruh melakukan aksi tersebut. Nah, di tamu akhir pekan edisi kali ini, saya sudah mengundang satu orang yang concern terhadap nasib para buruh di Lampung. Beliau adalah Bung Denny Suryawan. Selamat sore. Assalamualaikum Bung Denny. Ya, apa kabar? Terima kasih sudah hadir ke studio kami. Ya. Baik, pemirsa, kita langsung saja ngobrol sama Bung Denny. Tadi seperti yang sudah saya gambarkan di awal, Bung Denny, bahwa kondisi dampak dari kenaikan harga BBM begitu luas. Kita juga perlu tahu bagaimana menurut Anda seputaran atau penetapan upah minimum provinsi 2015 sudah sesuaikah dengan kebutuhan hidup layak yang Anda ditetapkan? Kalau UMP yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, kalau kita melihat dari kacamata kita, karena kebetulan kita juga salah satu anggota Dewan Pengupahan di kota Bandar Lampung. Artinya survei itu kan dilakukan sebanyak 3 kali. Di 8 pasar tradisional yang terdiri dari 3 unsur, Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Apindo, Asosiasi Pengusaha, dan pemerintah dalam hal ini. Nah, ketika UMP ini dilontarkan dengan angka 1.581.000, 1.581.000, yang sebelumnya 1.399.900, hampir 1,4 lah kita bulatkan. Artinya kenaikan itu memang hanya 13% tahun ini. Nah, tahun yang sebelumnya, tahun lalu itu hampir mencapai 21%,65. Artinya ada penurunan kurang lebih sekitar 8%. Nah, karena memang dampak daripada kenaikan BBM ini kan pertumbuhan ekonomi juga kemarin kan goyang karena tahun politik juga. Mungkin itu kita melihat juga arahnya. Tapi yang terkait masalah UMK. Nah, UMK itu kenapa kita... Anda ini soal UMK Bandar Lampung terutama ya? Iya. Concernnya di situ ya? Kita UMK Kota Bandar Lampung. Nah, jadi kalau UMK ini kan kita melihat apa yang sudah kita lakukan di Dewan Pengupahan Kota. Itulah angka real. Artinya kebutuhan hidup layak KHL tadi mengacu kepada Pernaker nomor 13 tahun 2012 tentang kebutuhan hidup layak, bahwa disebutkan itu alangkah setidak-tidaknya KHL itu mendekati atau mencapai 100% KHL. Nah, di tahun ini kita belum pernah, karena di tahun yang sebelum-sebelumnya KHL Kota Bandar Lampung itu belum mencapai UMK itu sesetara KHL. Sepanjang sejarah ada penetapan upah, sudah ada belum penetapan UMP ini sesuai KHL? Belum pernah. Sama sekali belum? Tidak pernah mencapai. Nah, maka dari itu kita minta kepada pemerintah terkait, Dewan Pengupahan Provinsi, dan juga tripartit untuk lebih bijak dan arif dalam menyikapi persoalan-persoalan ini. Artinya harus banyak pertimbangan-pertimbangan. Khusus kita juga selaku Dewan Pengupahan juga sudah banyak pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan UMK. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Kedua, produktivitas, inflasi. Keempat, kemampuan perusahaan. Kelima, harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Nah, imbas kenaikan BBM ini, yang membuat buruh otomatis harga kebutuhan pokok itu kan meningkat. Yang tadinya biayanya mungkin 1 bulan 1,5, ya kan, menjadi 2 juta. Karena 30% BBM ini naik, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga masalah biaya transport. Itu juga meningkat buruh. Yang tadinya dia pulang, bensin hanya sekian, pulang pergi, akhirnya dia naik. Itu yang kita pikirkan. Artinya, dengan kita tentukan permintaan UMK itu 1.800.000 minimal setara KHL 1.770.000, itu angka yang sudah real, artinya realistis, dan kami rasa itu angka yang sudah cukup ya bisa diterima oleh buruh. Itu 1,7
70 ini KHL kota? Ya, Oke. kebutuhan hidup layak kota Bandar Lampung. Itu kita berharap. Dan itu yang kalau tidak salah pemerintah kota juga sudah mendukung angka KHL yang Ya, dilakukan. benar, karena tapi kan kita ngusul, kita memberikan pertimbangan kepada Bapak Wali Kota, baik Bupati juga kalau yang di kabupaten. Nah, atas pertimbangan itu nanti Pak Wali Kota mengusulkan atau Bupati ke Bapak Gubernur. Nah, pertimbangan Pak Gubernur juga nggak bisa dia memutuskan, ada pertimbangannya Dewan Pengupahan Provinsi, perpanjangan tangan mungkin lembaga tripartit. Seperti apa persoalannya di mana. Nah, gitu. Tapi yang kita lihat memang alasan klasik terus yang selalu dipaparkan oleh Apindo. Sehingga buruh saat ini masih menjerit. Keprihatinan itulah yang coba kita duduk bersama-sama. Karena kita juga tetap berharap ke depan bagaimana antara pemerintah, asosiasi pengusaha yaitu perusahaan dan pengusaha, serikat pekerja dan serikat buruh selalu bisa sinergi dan berdedikasi demi kepentingan kita bersama. Ini 1,7 ini sudah hitungannya udah ideal untuk kota. Ya, 1.770.000 itu angka itu kami rasa juga memang sudah ideal. Kenapa? Mengingat kenaikan BBM tadi. Artinya kenaikan 17.70 itu mencapai kurang lebih 25%. Kalau tahun lalu kan 23%. Iya. Nah, wajar kalau dia memang naik 2% dari tahun lalu karena imbas daripada kenaikan BBM tadi. Oke. Itu kami berharap seperti itu. Nah, tentu ini kan ada hal-hal yang tentu menjadi hambatan bahwa upah minimum kota ini tidak bisa sama dengan KHL. Di dalam rapat Dewan Pengupahan, tentu kan ini ada pemerintah kota, ada Apindo, ada pengusaha, dan kemudian ada juga serikat. Apa kendala yang dihadapi? Kan memang Apindonya bertahan dengan kemauan dia, atau memang ada pertimbangan lain? Apindo tetap bertahan. Karena kenapa kami bilang tadi, ini agak sedikit rancu kita melihat. Apindo kota itu tidak bisa memberikan kebijakan. Gitu. Jadi tetap masih diintervensi oleh Apindo provinsi. Jadi percuma aja adanya perpanjangan tangan melalui Apindo kabupaten kota kalau masih diintervensi khususnya kota. Contoh kami dari serikat nih, dari kota. Kalau kami masih diintervensi dari serikat juga ketua serikat daripada provinsi, ya mungkin juga kita juga nggak bisa mengambil langkah kebijakan dalam menentukan. Artinya kami berharap berikanlah kewenangan oleh Apindo Kota, baik dalam menentukan KHL maupun UMK. Nah, pada saat itu memang KHL Apindo tanda tangan. Tapi pada saat UMK, Apindo tidak mau tanda tangan dengan alasan pertimbangan terlalu besar. Nah, pada saat KHL ditentukan juga, Apindo hanya untuk dalam menetapkan UMK, hanya paling tinggi ingin menaikkan 10-12%. Dia bertahan di angka itu? Iya. Baik, Bung Denny, kita tahan dulu, kita bahas sejenak. Tentu kita juga mau tahu lebih dalam soal apa saja hambatan para buruh terkait soal hak atau memperjuangkan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di Kota Bandar Lampung khususnya. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Maniskan rasa, gula Cairus Friend, segarkan suasana, gula Cairus Friend, gula Cairus Friend, kau yang kusuka, jadikan hidup lebih berwarna. Manis buah asli, segarnya terasa, aroma buah asli, gula Cairus Friend, gula Cairus Friend, lebih terasa manisnya. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi.
Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram, Tapioka Rose Brand. Hai Susun Lovers, jangan lupa dukung Niki ya di urutan ke-10. Caranya, like foto Niki di fanspage TV 16. Terima kasih. Bye-bye. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini Lampung ya! Mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti ilmiah, menyentuh hati, mengasah pikiran, menambah keimanan. Apabila sebenarnya pacak menjadi endong, ada endongnya maka pacak keluar. Ada bapak menjadi endong, mana? Ada endong pada bapak dia kabar anak. Itulah hebatnya Allah. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita sama Bung Denny Suryawan yang juga Dewan Pengupahan Kota Bandar Lampung terkait soal upah minimum Kota Bandar Lampung 2015. Baik, Bung Denny, tentu ini suka tidak suka, berat tidak berat, ini buruh kadang-kadang harus menelan pil pahit ini. Ya. Tapi kita tahu Anda dan teman-teman beberapa hari terakhir terus berjuang. Bagaimana perkembangan terakhir soal itu, perjuangan Anda? Kemarin kami melakukan aksi damai, demo. Di hari Kamis ya? Di hari Kamis tanggal 18 Desember 2014. Yang memang kami membentuk Aliansi Rakyat Lampung Bersatu. Oke. Yang terdiri dari memang ada Serikat Pekerja, Serikat Buruh dan Mahasiswa. Yaitu ada SBKU, KSN, LMND, Lembaga Mahasiswa, SMI, SPRI dan lain-lain lah. Okay. Dan termasuk salah satu kita SBSI 92. Nah, dalam kita menyampaikan aspirasi karena kita juga mendapat suatu desakan dari anggota kita bagaimana terkait masalah UMK dan asorsi. Nah, masalah UMK yang kita tadi sampaikan dalam kemarin di kantor gubernur yang memang langsung beraudiensi dengan asisten 4 Disnaker Provinsi selaku ketua Dewan Pengupahan, anggota Dewan Pengupahan, ada Dewan Pakar juga, dan lembaga tripartit provinsi, kepala biro protokol, begitu juga kepala Kisbangpol. Nah, dalam hal itu kita sampaikan aspirasi kita terkait 2 poin tadi, masalah UMK dan masalah asorsi. Nah, yang masalah UMK ini, apa yang menurut informasi, angka yang UMK yang sudah ditentukan itu kan 1.625.000. Yeah. Ternyata setelah kita lakukan audiensi kemarin, angka itu bukan segitu. Tapi pihak Dewan Pengupahan Provinsi tidak mau mengatakan angka UMK itu berapa kemarin. Tapi pada saat kemarin juga UMK itu belum ditentukan oleh Bapak Gubernur, akan dikaji ulang. Dan kami juga meminta segera cepat, karena ini sudah tutup untuk akhir bulan ya kan.
Dan itu berlaku Januari ya? Dan berlaku 1 Januari. Betul. Nah, yang kedua, kalau ini juga tidak cepat ditindaklanjuti dan tidak cepat disikapi dalam hal ini, ya kita juga bukan main-main. Buruh akan turun lagi melakukan aksi untuk meminta dan menyampaikan aspirasi mereka. Karena UMK, upah ini sangat secret, artinya sensitif. Di mana letak kinerja buruh ini bisa lebih meningkat kalau kesejahteraan yang menyangkut hak yaitu upah masih kurang layak, maka buruh juga bagaimana bisa menambah produktivitas. Anda yakin perjuangan Anda itu akan berhasil dengan teman-teman kemarin itu? Ya, insya Allah. Kalaupun memang dalam beberapa hari ini tidak ada tindak lanjut, yang jelas kita tidak main-main. Berserta dengan kawan-kawan mungkin yang akan lebih ramai lagi, akan melakukan aksi besar-besaran. Dan itu tidak main-main. Karena tahun ini adalah tahun yang sangat-sangat miris. Kenapa? Dengan adanya kenaikan BBM, upah yang belum layak, ditambah lagi tidak disesuaikan. Selalu kita, para buruh atau pekerja, selalu ingin ikut kemauan pengusaha atau perusahaan. Ya. Ya kan? Dari tahun-tahun sebelumnya, kenaikan UMK itu hanya 10%, 12%. Ya, tidak pernah mencapai 100% KHL. Nah, kalau dengan alasan pertimbangan bahwa perusahaan tidak mampu, bagaimana produksi juga meningkat dengan kenaikan BBM, kami selalu sangat mengerti. Alangkah baiknya kita sama-sama lebih memikirkan juga di tahun ini, khususnya adanya kenaikan BBM ini bisa disetarakan KHL itu. Jadi kebutuhan setara layak itu atau bisa paling tidak mendekati? setara KHL. Setara. Artinya 1770 itu. Itu kita harapan kita seperti itu. Oke, Bung Denny, Anda kan sebagai salah satu ikut terlibat dalam Dewan Pengupahan. Iya. Tapi juga Anda ikut melakukan aksi demo. Iya. Merasa perjuangan Anda di Dewan Pengupahan belum kuat atau seperti apa? Kok harus demo juga? Nah, gini. Kita kan di Dewan Pengupahan Kota ini kan hanya sifatnya mengusulkan. Oke. Berdasarkan hasil survei di pasar tradisional sebanyak 3 kali. Dan itu juga kita usulkan ke Bapak Wali Kota. Tapi yang menentukan kan gubernur dalam hal ini. Nah, artinya kami kenapa melakukan aksi? Biar angka yang kami ajukan tersebut tidak jauh berubah. Walaupun dari 1.800.000 turun sedikit. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan aksi tersebut, kawan-kawan melihat kita tidak ada gerakan. Nah, maka dari itulah kita menyampaikan aspirasi. Selain UMK juga masalah absorpsi. Nah, buruh kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 dalam pasal 59 tentang PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Buruh atau pekerja itu bisa diperpanjang kontrak hanya batas waktu maksimal 3 tahun. Ya. Nah, selebihnya kalau memang dia sudah memasuki kriteria baik itu dari loyalitas, kedisiplinan, kinerja dia masuk, tidak ada suatu alasan perusahaan atau badan usaha untuk mengangkat buruh atau pekerja ini sebagai karyawan tetap. Okay. Nah, karena pada saat itu buruh butuh pekerjaan dengan adanya kebutuhan hidup, otomatis dia mengikuti aturan ini. Nah, artinya inilah yang harus kita luruskan dan harus kita klarifikasi. Selama ini banyak hak-hak yang buruh yang terjolimi. Sementara buruh sudah memberikan dedikasi dia, bisa meningkatkan produktivitas perusahaan, sementara perusahaan juga tidak menjalankan kewajiban yang menyangkut kesejahteraan buruh tersebut. Baik, sebegitu yakin Anda dengan gubernur? Ya? Yakin Anda dengan gubernur bahwa perjuangan Anda akan bisa terwujud? Ya, insya Allah. Karena kita melihat juga Bapak Gubernur baru. Kalau dia ingin adanya perhatian untuk masyarakat, kami juga mengatasnamakan bukan buruh saja, petani, nelayan, mahasiswa. Karena kami melihat itu kelompok orang kecil. Dengan adanya UMK itu bisa disetarakan, insya Allah juga kebutuhan mereka bisa lebih tercukupi. Walaupun belum memenuhi kebutuhan layak yang sebenarnya standarisasinya. Tapi kan kita tahu gubernur ini berlatar belakang juga sebagai pengusaha. Ya. Tentu juga dia punya kepentingan-kepentingan terkait itu. Apalagi Apindo juga merupakan bagian dari gabungan dari pengusaha. Nah, tadi Anda menyebutkan mudah-mudahan. Saya masih ragu atau memang benar-benar yakin ini seorang Ridho Fikardo bisa mengegulkan itu.
Ya kita lihat aja nanti. Artinya begini, memang kalau ngeliat latar belakang daripada Bapak Gubernur soal pengusaha, background itu. Kalau memang masyarakat juga ingin melihat adanya seorang kepala daerah benar-benar berpihak dan betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Karena kepala daerah itu kan dipilih oleh masyarakat. Artinya dia harus mendengar juga aspirasi masyarakat. Walaupun sektor daripada dia kalangan pengusaha. Ya. Gitu. Contoh saya, kalau dari kalangan mana kita dipercaya duduk sebagai wakil rakyat atau kepala daerah, ya kita harus melihat juga, karena bagaimana ketika dia sudah menjadi kepala daerah, dia milik masyarakat, bukan milik pengusaha. Nah itu yang kita lihat, kalau memang itu bisa dijalankan. Artinya dia harus pegang itu ya? Oh iya dong, ada sumpahnya dalam melakukan baik kepala daerah tersebut. Itu yang harus jadi bahan pertimbangan juga. Bung Denny, seberapa serius kasih para pengusaha ini mau memperhatikan dan memperjuangkan nasib para buruh di Lampung? Tapi jangan dulu Anda jawab, kita mau jeda dulu Zina. Tentu Anda penasaran bagaimana keseriusan pengusaha dalam memikirkan para buruhnya. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Halo Season Lovers, nama saya Sonia Isabella. Jangan lupa ya, dukung Sonia di Fanspage LTV 16. Sonia nomor 03 ya. Bye-bye. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini Lampung ya! Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Calon Presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Festival seni spektakuler kebakaran yang menghanguskan King Sob. Inilah menu siang hari Anda. Berita pilihan, informasi ringan yang dilengkapi dialog dengan topik menarik. Kericuan terjadi antara keluarga pihak ahli waris. Sindo Siang hadir Senin sampai Jumat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti ilmiah, menyentuh hati, mengasah pikiran, menambah keimanan. Tapi dia sebenarnya pacak menjadi endong, ada endongnya maka pacak keluar. Ada bapak menjadi endong, kan? Ada endong pada bapak dia kabar anak. Itulah hebatnya Allah. Selamat pagi Sporty People, bertemu dengan saya Valentino Simanjuntak di program Daily Sport. Informasi aktual serta menarik dari berbagai cabang olahraga dalam dan luar negeri. Langsung saja kita lihat cuplikan berikut ini. 2 gol Prancis dirasakan oleh Paul Pogba dan gol bunuh diri pemain Nigeria Diobo. Daily Sport hadir setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
hanya di Lampung TV. Ya baik pemirsa, kita lanjut kembali dialog kita bersama Bung Denny Suryawan, seorang pejuang buruh, juga terlibat menjadi Dewan Pengupahan Kota Bandar Lampung, tentang bagaimana nasib buruh ke depan. Baik, Bung Denny, tadi terakhir sempat saya tanyakan soal keseriusan para pengusaha. Anda melihatnya seperti apa dalam mensejahterakan para buruhnya di Lampung? Ya, kalau kita melihat memang ada sedikit perubahan, tapi memang belum signifikan. Hanya hitungannya berapa persen, gitu kan. Artinya dengan dia menyadari bahwa kewajiban yang harus dijalani oleh pihak pengusaha atau perusahaan itu memang sudah ada sedikit peningkatan dari tahun yang sudah-sudah. Karena kita melihat standarisasi daripada UMK yang pernah ditentukan kenaikan itu 23%. Karena yang sebelum-belumnya tidak pernah terjadi kenaikan itu mencapai 23%. Nah, mudah-mudahan dengan adanya seperti ini juga melihat pandangan pihak pengusaha juga. Kalaupun memang UMK juga tidak diberlakukan setara KHL, ya otomatis kita juga kalangan buruh ataupun gabungan dari elemen-elemen akan melakukan gerakan-gerakan ini. Sesungguhnya pengusaha ini dengan katakanlah tuntutan sesuai KHL 1,7 ya, 1,770 berat karena mereka rugi atau karena mereka ini merasa ini menjadi beban baru buat mereka. Menurut Anda di mana? Ya mungkin dengan adanya kenaikan BBM produksi mereka meningkat, ya. Otomatis bertambah. Kedua mungkin stabilisasi keadaan ekonomi kan agak kurang stabil, gitu kan, agak kurang baik memang karena kemarin tahun politik ditambah lagi harga dolar meningkat. Nah itu yang menjadi pertimbangan mereka. Tapi kita harus mengingat juga bahwa kenaikan BBM ini imbasnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat bawah itu buruh. Kos ya, bagian dari masyarakat ya. Biaya kos atau transportasi untuk buruh, harga kebutuhan pokok, ya kan, mereka meningkat juga. Itu yang harus dipikirkan juga. Artinya cabai pun sampai 100.000. Nah, itu artinya harus balance juga kalau mengingat angka itu. Sedangkan buruh juga sudah bertahun-tahun memberikan dedikasi mereka untuk meningkatkan produktivitas daripada perusahaan tersebut. Nah, coba alangkah juga itu kos keuntungan mereka, laba mereka setahun dikalikan berapa puluh tahun yang sudah berjalan, tidak sesuai apa yang mereka akan terapkan dalam UMK ini. Tetap pengusaha juga cari untung, nah buruh juga. Ya ini saling keterkaitan, kolerasinya memang ada itu. Tanpa adanya perusahaan, tanpa ada buruh tidak akan bisa berjalan juga. Buruh juga kalau tanpa ada perusahaan juga tidak bisa bekerja. Artinya saling membutuhkan. Saling membutuhkan, sudah pasti. Karena itu ada memang kolerasinya, kaitannya. Nah itu kita berharap juga khususnya ke depan kita juga membantu adanya bagaimana menjaga keamanan investor untuk menginvestasikannya. Dengan dia menginvestasikannya, otomatis mengurangi pengangguran yang ada, membukakan lapangan pekerjaan, dan membantu PAD daripada pemerintah. Tapi daerah. kalau dengan tuntutan buruh 1,7 kemudian pengusaha nggak kuat atau nggak sanggup membayar, artinya juga justru membuat pengusaha itu ambruk, Bung Denny. Sekarang begini, itu yang saya tadi bilang tadi. Perusahaan-perusahaan yang di Bandar Lampung yang sudah puluhan tahun atau berapa tahun mereka sudah beraktivitas, keuntungan mereka itu kalau dihitung 1 tahun dikali per bulan dikali 1 tahun, 1 tahun dikali berapa tahun kosnya, gitu. Karena kita tahu bagaimana perputaran produksi daripada pihak perusahaan, gitu. Sebanyak apa kos yang mereka keluarkan. Ya di sini kan memang banyak 60% usaha marginal pertokoan. Memang sebagian daripada di situ industri hanya berapa segelintiran, pergudangan ya, distribusi untuk masalah distributor. Nah untungnya itu memang kurang stabil. Tapi